Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan ataupun ide jualan yang super simple, dan pastinya ini cara membuatnya cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemukan dan ini rasanya sangat enak. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 140 ml air matang, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita diamkan 5-10 menit dan kita tutup. Setelah kita diamkan lebih kurang 10 menit, ini raginya berbusa seperti ini. Itu tandanya raginya aktif ya, dan ini siap untuk kita gunakan. Lanjut kita siapkan sebuah wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, lalu kedua bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja kita tuangkan air biangnya tadi. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita tuangkan kembali sisa air biangnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Agar lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih, atau boleh juga menggunakan sarung tangan seperti ini. Adonannya ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini menyatu dan teksturnya lembut. Kalau adonannya sudah lembut seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita diamkan lebih kurang 1 jam dan kita tutup adonannya. Setelah kita diamkan lebih kurang 1 jam, ini adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini. Langsung aja kita tekan-tekan, kita buang udara yang terperangkap di adonan. Lalu kita pindahkan ke meja kerja, kemudian kita uleni kembali sebentar. Kalau adonannya sudah kita uleni seperti ini, langkah selanjutnya ini adonannya kita bagi jadi beberapa bagian. Kalau teman-teman nanti mau ukurannya sama besar untuk adonannya itu boleh ditimbang ya. Di sini adonannya kita bagi jadi 14 bagian sama besar. Untuk beratnya ini lebih kurang 29 gram sampai 30 gram. Kalau adonannya ini sudah selesai kita bagi-bagi, langsung aja kita tutup. Kemudian kita ambil satu bagian adonan, lalu ini adonannya kita bulat-bulatkan. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini semua adonannya kita bulat-bulatkan sampai selesai ya. Kalau adonannya ini sudah selesai kita bulatkan, langsung aja kita tutup, kita istirahatkan dulu sebentar. Lalu kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tuangkan air putih secukupnya atau lebih kurang 100 ml. Ini kita aduk sampai tercampur merata ya, sampai tidak ada nanti tepungnya yang mengumpal. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental, ini sudah cukup. Lalu untuk balurannya nanti kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja kita ambil satu adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi. Lalu ini adonannya kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau adonannya sudah selesai kita pipihkan seperti ini, langkah selanjutnya kita beri isian. Di sini kita beri isian selai coklat. Untuk isiannya ini bebas ya, sesuai selera aja. Teman-teman boleh juga menggunakan coklat batang ataupun meses coklat. Kalau sudah selesai kita beri isian seperti ini, langsung aja kita lipat. Kemudian bagian ujungnya ini atau pinggirannya ini kita cubit-cubit agar rapat dan tidak bocor nanti pada saat kita goreng. Kalau bentuknya sudah seperti ini, langsung aja kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya ini terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi seperti ini sudah cukup ya.
Kalau rotinya ini sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, ini kita tutup dulu dan kita istirahatkan 5-10 menit sebelum kita goreng. Setelah kita istirahatkan lebih kurang 5 menit, ini rotinya sudah kembali mengembang seperti ini. Ini siap untuk kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja ini rotinya kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Rotinya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan atau sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia roti goreng isi selai coklatnya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan gemoy ya teman-teman, meski tanpa telur tapi hasilnya itu sangat lembut seperti ini. Dan ini rasanya sangat enak dan sangat cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan sehari-hari. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian kita rebus 1,5 keping bihun jagung. Ini bihunnya kita rebus sampai mengembang, sampai nanti bihunnya ini lunak dan terurai. Kalau bihunnya sudah lunak dan mengembang seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian ini bihunnya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita panaskan teflon, kemudian kita tuangkan secukupnya minyak goreng. Lalu kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum. Menurutku kalau bawangnya ini ditumis terlebih dahulu, nanti rasa sempolnya itu makin enak dan juga gurih. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita parut. Kemudian kita tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Langsung aja ini kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak wortelnya ini sampai setengah layu. Kita tambahkan juga air putih secukupnya atau lebih kurang 300 ml. Kemudian kita aduk sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Untuk bumbu pelengkapnya di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus tadi. Lalu kita aduk kembali sampai merata. Kalau bihunnya sudah tercampur merata dengan bahan-bahan sebelumnya, langkah selanjutnya kita tambahkan 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai airnya nanti menyusut dan tekstur adonannya ini berat dan sedikit padat. Kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya, sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini adonan sampelnya sudah matang, kadar airnya juga sudah menyusut dan tekstur adonannya itu berat dan sedikit padat seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai si adonannya ini dingin atau tidak panas lagi. Kalau adonannya ini sudah dingin dan tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Di sini kita cetak membentuk lonjong ya. Untuk bentuk dan ukurannya itu bebas sesuai selera aja. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita padatkan seperti di video. Di sini kita buat lonjong seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Ini sudah cukup ya. Kalau teman-teman mau nanti agar tampilannya ini lebih menarik, boleh ditambahkan ataupun dikasih stik es krim ataupun didi sate. Nah, ini sampel bihunnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan sebanyak ini. Ini sampelnya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu.
Kemudian kita tuangkan air putih secukupnya atau lebih kurang 150 ml. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Ini adonan basahnya sudah jadi, ini siap untuk kita gunakan. Kemudian untuk balurannya kita menggunakan secukupnya tepung panir. Langsung aja cempol yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja disisihkan. Ini sampelnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita jadikan sebagai stok frozen food dan bisa juga langsung kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja sampelnya kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Sampelnya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan sesekali jangan lupa sampelnya dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia sampel bihunnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan pastinya ini bentuknya juga unik. Sampel bihun ini di luarnya itu sangat crispy dan di dalamnya itu lembut. Dan ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Sampel bihun ini sangat cocok dijadikan ide jualan cemilan sehari-hari maupun bekal anak sekolah. Karena rasanya itu sangat enak, kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah berubah warna seperti ini, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita potong dadu, 2 buah jagung manis yang sudah kita pipel, dan 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang. Kita tambahkan juga secukupnya air putih atau lebih kurang 300 ml. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Untuk bumbu pelengkapnya di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai setengah matang ataupun setengah empuk. Kalau sayurannya ini sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 5 sendok makan tepung tapioka dan 12 sendok makan tepung terigu. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini menyusut dan tekstur adonannya ini berat. Ini adonan kita masak dengan menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kalau cemilannya sudah kita masak seperti ini, nanti pada saat kita menggoreng itu lebih cepat ya dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adonannya sudah matang, kadar airnya sudah menyusut dan tekstur adonannya juga sudah berat dan padat seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tunggu dulu sampai dingin, sampai nanti uap panasnya ini hilang. Kalau adonannya sudah dingin dan sudah tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Di sini kita menggunakan stik es krim secukupnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan dan kita padatkan. Lalu kita beri tusukan stik es krim. Di sini kita mau mencetaknya membentuk paha ayam ya, sambil dipadat-padatkan seperti ini dan jangan lupa dirapikan juga. Untuk bentuk dan ukurannya itu sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Untuk tusukannya ini teman-teman tidak harus menggunakan tusukan stik es krim, teman-teman juga boleh menggunakan lidi sate.
Ini cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 14 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian langsung aja kita siapkan satu buah gelas. Lalu kita pecahkan satu butir telur ayam ukuran sedang. Kita tambahkan juga sedikit kaldu ayam agar nanti ada rasa pada telurnya. Kemudian langsung aja ini telurnya kita kocok lepas sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya dan siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita celupkan cemilan yang sudah kita bentuk tadi. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, dan sesekali jangan lupa dibolak-balik agar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan jagung manisnya sudah matang. Warnanya sangat cantik dan unik ya seperti ini. Ini cemilan sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian maupun cemilan sehari-hari dengan kita sajikan dengan saus sambal buatan sendiri, atau boleh juga menggunakan saus sambal ABC. Ini rasanya sangat enak ya teman-teman, teksturnya itu lembut dan pastinya bikin nagih, apalagi kalau kita cocol dengan saus sambal seperti ini. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita tambahkan 1 buah jagung manis yang sudah kita pipil seperti ini. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Kemudian kita tambahkan juga 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju dan 1 buah labu siam. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang. Kalau sayurannya ini sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita tambahkan 300 ml air putih atau secukupnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai si sayurannya ini layu. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Sayurannya ini kita masak cukup sebentar aja ya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja ya. Kalau bumbunya sudah tercampur merata dengan sayurannya, lanjut kita masukin 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti adonannya ini padat. Kalau tepungnya sudah masuk seperti ini kita masak dengan menggunakan api kecil aja ya, sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sayurannya sudah tercampur merata dengan tepungnya seperti ini dan tekstur adonannya juga sudah padat, ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Ini adonannya sudah dingin dan tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Untuk bentuk dan ukurannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Di sini kita mau membuatnya bentuk bulat pipi. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita bulatkan dan kita pipihkan. Kita buat tidak terlalu tebal ya, ukurannya sedang aja seperti ini. Kalau adonannya ini sudah selesai kita cetak, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu.
Kemudian kita tambahkan juga sedikit kaldu ayam. Lalu kita tambahkan 100 ml air putih. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Ini adonan basahnya sudah jadi, hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian untuk balurannya kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja cemilannya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Cemilan dari olahan labu siamnya ini bisa kita jadikan sebagai frozen food dan juga bisa langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja ini cemilan kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Cemilan dari olahan labu siamnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan pastinya ini aromanya sangat wangi ya. Cemilan dari olahan labu siamnya ini di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu sangat lembut. Dan ini cemilan sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Rasanya sangat enak, di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut dan pastinya bikin nagih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicoba resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.